Halo, selamat malam. Hari ini tanggal 21 Juli 2020, kembali lagi di Analogi Saham. Saya akan membahas tentang kriteria yang pertama, yaitu yang pertama termasuk dalam Kompas 100, yang kedua MACD-nya up, yang ketiga stokastiknya up, keempat MA5 lebih besar pada MA20 dan lebih besar daripada MA60. Seperti kemarin yang masih bertahan akan saya sebutkan. Yang pertama ada AALI, yang kedua ada DMAS, lalu ada ERAA, lalu ada INKP, masih bertahan juga TKIM, lalu yang terakhir ada UNTR. Ini adalah yang masih bertahan dengan kriteria seperti ini. Untuk yang barunya akan saya perlihatkan di grafik. Yang pertama ada Antam. Antam bisa masuk karena MACD-nya up dan stokastiknya juga up. Nih bisa dilihat. Oh, up dua-duanya ya. Up dua-duanya dan MA5, 20 dan 60-nya masih bagus. Oke, lalu berikutnya yang baru masuk juga ada MDKA. Kita bisa cek untuk MDKA karena stokastiknya up. Stokastiknya up. Sebenarnya ini MACD juga udah mau turun tapi berhasil up karena hari ini bahkan dia tembus dari breakout-nya. Baiklah, berikutnya ada LSIP. Untuk LSIP yang membuat dia masuk lagi dalam kriteria ini adalah stokastiknya up. Berikutnya ada SMBR. Untuk SMBR juga sama. Karena stokastiknya up, membuat dia bisa naik lagi ke dalam kriteria ini. Lalu terakhir ada TBIG, TBIG. TBIG juga kenaikannya cukup tinggi dan langsung menembus breakoutnya di 1180. Ini membuat MACD dan stokastiknya langsung otomatis naik dan masuk ke dalam kriteria pertama kita. Sedangkan yang keluar yang pertama ada GGRM. GGRM keluar karena stokastiknya down. Ini di ujung ya, stokastiknya down. Lalu ada INTP. Untuk INTP juga sama, itu karena stokastiknya down. Ini yang kemarin. Oke. Hari ini keluar ya INTP. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kriteria kedua. Yang pertama masih sama Kompas 100, yang kedua MACD-nya up, yang ketiga ini langsung saja tanpa ada stokastik yaitu MA5 lebih besar daripada MA20 dan lebih besar daripada MA60-nya, lalu saya tambahkan MA50-nya lebih besar daripada MA100-nya. Untuk kriteria kedua, yang bertahan itu ada AALI. Ini banyak ya, karena IHSG udah cukup baik, jadi udah hampir kebanyakan sudah uptrend sampai ke MA100-nya. Pertama ada AALI, kedua ada ACES, berikutnya ada Adero, ada Astra, ada GGRM, berikutnya ada Inco, ada Indi, ada INKP, ada LSIP, ada MDKA, ada PTBA, ada SMBR, dan yang terakhir ada UNTR. Banyak sekali yang masih bertahan, yang merupakan ini konfirmasi udah cukup tengah-tengah uptrend lah. Berikutnya yang akan saya bahas adalah yang baru masuk dan keluarnya saja. Yang pertama baru masuk ada Antam. Antam masuk karena ini berhasil ya. Berhasil membalikan arah. Kita lihat di sini. MACD-nya yang tadinya sudah turun langsung hari ini naik hampir. Ini udah hampir breakout tapi tertahan di garis breakout-nya. Mungkin besok bisa tembus jika IHSG-nya bagus dan kita bisa cek komoditi nikelnya juga. Lalu ada APLN. Untuk APLN ini karena MACD-nya nih. MACD-nya juga nih tiba-tiba up. Karena hari ini hijau. Lalu ada TBIG.
Untuk TB karena dua-duanya ya, naik ke atas. Sedangkan yang keluar ada BBCA. BBCA ini keluar karena seperti yang kemarin udah dikasih tanda, karena ini terlalu mepet. Mungkin kalau besok dia hijaunya cukup tinggi, masih dia akan berbalik kembali dan masuk kembali ke kriteria kedua. Baiklah, berikutnya yang akan kita bahas adalah kriteria ketiga. Merupakan bentuk sinyal pembalikan arah dilihat dari harga terendah hari ini lebih tinggi dibandingkan harga terendah yang kemarinnya. Dengan kata lain, membentuk high low setelah terjadinya low low. Yang pertama udah pasti kompas 100, yang kedua kita tidak membutuhkan MACD, tapi yang dibutuhkan hanya MA20 lebih besar daripada MA60. Dan saya menggunakan resiko kurang lebih di 5%. Di atas 5% itu risknya saya anggap high risk. Akan saya ketikan karena ini cukup banyak. Ada AKRA, GGRM, Pegas, SMGR, MEDC, Wika, BBNI, BMRI, Inco, ISAT, PTPP, terakhir adalah TINS. Yang merupakan high risk itu mulai dari ini, BBNI ke bawah. Ini high risk semua. Sebenarnya ada yang super high risk. Jadi sudah membentuk kriteria ketiga, tapi kenaikannya hari ini sungguh sangat tinggi. Jadi saya tidak masukkan. Untuk grafiknya akan saya masukkan ke Telegram, jadi bisa dicek ya di @analogisaham untuk grafiknya. Dan untuk planningnya akan saya share sekarang. Ini planning berdasarkan perhitungan saya, jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Disclaimer on ya. Seperti ini. Ini adalah planning saya jika ingin masuk di kriteria ketiga. Harga maksimalnya. Lalu ini jika berhasil masuk dengan harga penutupan hari ini, dan ini adalah targetnya. Nih. Sedangkan untuk yang high risk seperti ini, bisa di-post atau dibuka di Telegram kami ya, di @analogisaham. Yang terakhir yang akan saya share adalah kriteria keempat, di mana masih sama, kompas 100, MA20 lebih besar pada MA60, dan jarak maksimalnya itu 5%. Jarak maksimal terhadap apa? Kriteria keempat ini adalah mencari kesempatan di mana kita akan masuk apabila terjadi breakout. Jadi yang kita cari 5% itu adalah harga closing hari ini itu jaraknya terhadap harga tertinggi yang sebelumnya. Saya akan share. Yang masih bertahan itu adalah, dan belum tembus ya, BNLI, GGRM, ada Tekim, lalu ada Tower, ada BBCA, ada INDF. Seperti biasa, ini sudah saya share di Telegram kami. Kalau ingin lihat, sebentar saya bukakan. Ini adalah Telegram kami. Bisa dilihat untuk kriteria, ini adalah kriteria ketiga, dan ini adalah kriteria keempat. Bisa dicek contohnya. Jika misalnya mau yang bertahan tower, kita cek aja, kita buka. Bisa dilihat seperti ini. Nah, udah tercantum di sini jaraknya berapa lama lagi menuju ke breakoutnya. Oke. Lalu yang akan saya buka itu ada beberapa. Inco. Menuju ke breakoutnya itu 2,31% lagi.
Oke. Lalu ada BJBR. Jaraknya 3,28% lagi. Lalu ada BMRI. Untuk BMRI jaraknya di 2,86% lagi. Lalu ada Pegas. Jaraknya di 3,03% lagi. Terakhir ada PTPP. PTPP 4,16% lagi. Sedangkan yang keluar itu ada UNTR. UNTR keluar karena breakout. Lalu ada KLBF. KLBF ini false breakout ya hari ini. Padahal dua emiten obat-obatan lainnya berhasil tembus naik sampai arah. Lalu ada TEBIC. TEBIC juga breakout hari ini. Berhasil breakout di atas. Yang terakhir UNVR. Untuk UNVR ini karena jaraknya semakin turun ke bawah jadi ke 6%. Baiklah. Itu adalah screeningnya. Dibagi jadi 4. Setiap pribadi bisa berbeda-beda cara membacanya. Jadi silahkan dipelajari dan disesuaikan dengan profil masing-masing sebelum mengambil keputusan ya. Semuanya disclaimer on. Terima kasih, sampai jumpa esok hari.